Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan serta para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, belajar Al-Quran adalah kewajiban, bahkan seharusnya menjadi kebutuhan. Tanpa mempelajarinya, kita tidak akan bisa memahami dan melaksanakan seluruh kandungan yang ada di dalamnya, padahal Al-Quran adalah pedoman hidup setiap muslim. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dengan logika saja, tetapi harus mengacu pada dalil sahih dan sejalan dengan manhaj salafus salih. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Apalagi, setiap muslim sebenarnya sangat dianjurkan untuk mempelajari tafsir Al-Quran karena memiliki banyak keutamaan. Al-Quran menyatakan bahwa orang yang tidak mau mempelajari tafsir akan terkunci hatinya, sementara hadis Rasul menyebutkan orang yang terbaik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, menurut tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, saya akan membacakan tafsir ringkas dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat ke-66, sampai dengan ayat ke-70, sebagai berikut. Pada ayat ke-66. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, maka, kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-66 ini adalah: selanjutnya, untuk menimbulkan efek jera, maka kami jadikan yang demikian itu, yaitu hukuman atau kutukan menjadi kera, sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu, yaitu orang-orang Yahudi, dan bagi mereka yang datang kemudian, termasuk juga umat Nabi Muhammad, serta secara khusus menjadi pelajaran penting dan mesti diperhatikan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ke-67. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Yang artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-67 ini adalah: pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang keingkaran Bani Israel terhadap perintah Allah, sedang pada ayat-ayat berikut diterangkan keingkaran mereka terhadap perintah Nabi Musa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya yang meminta agar ia memohon pada Tuhan agar memberi solusi dari masalah pembunuhan di kalangan mereka, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina, yang dimaksudkan agar mereka menghapus sisa syirik karena pernah menyembah anak sapi dan siap kembali pada akidah yang benar. Perintah ini dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Musa, karena itu mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Pertanyaan ini sungguh tidak pada tempatnya, karena mereka tahu sifat Musa yang tidak pernah main-main. Dengan sikap prihatin, dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil, yang sering menjadikan ajaran agama sebagai permainan. Kata jahil bisa berarti, bodoh, meyakini sesuatu yang tidak benar, atau melakukan perbuatan yang tidak layak dikerjakan. Pada ayat ke-68. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Yang artinya,
Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-68 ini adalah syarat untuk mengungkap pembunuhan hanya dengan menyembelih seekor sapi. Akan tetapi, orang Yahudi justru mempersulit diri dengan mengajukan beragam pertanyaan. Hal ini diawali ketika mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Ungkapan ini mengisyaratkan pada Tuhan itu hanya Tuhan Musa, bukan Tuhan mereka, untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, apakah sapi itu masih muda atau yang tua. Mendengar pertanyaan ini, dia, Musa, menjawab, dia berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Setelah penjelasan ini, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tetapi tampaknya mereka masih tidak puas, dan kemudian mengajukan pertanyaan lain, yaitu seperti yang diungkapkan pada ayat berikutnya. Pada ayat ke-69. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Yang artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-69 ini adalah, setelah dijawab, mereka mengajukan pertanyaan lain yang berkaitan dengan warna sapi dengan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dengan gemas dia, Musa, menjawab, dia berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya padahal warna ini sangat sulit ditemukan dan sapi itu mesti yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Penjelasan ini sebenarnya semakin menyulitkan mereka, tetapi mereka belum juga puas dengan keterangan tersebut, dan masih mengajukan pertanyaan lain, seperti yang diungkap pada ayat berikutnya. Pada ayat ke-70. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Yang artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-70 ini adalah, ketidakpuasan mereka atas jawaban Nabi Musa diungkapkan dengan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami keterangan lebih lengkap agar dia menjelaskan kepada kami secara lebih detail tentang keadaan sapi betina itu. Yang sedemikian ini karena sesungguhnya sapi itu masih juga belum begitu jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki dan berkenan memberikan keterangan selengkapnya, niscaya kami mendapat petunjuk tentang sapi itu, sehingga kami dapat menemukannya dan melaksanakan perintah dengan tepat seperti yang dijelaskan. Semoga penjelasan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-66 sampai dengan ke-70 ini, bisa menambah pengetahuan bagi kita semua dalam mempelajari, dan memahami tentang arti dan kandungan ayat Al-Quran. Khususnya menyangkut ayat-ayat yang kita tidak pahami dan samar artinya, sehingga makna-maknanya dapat kita pahami secara penuh dan menyeluruh. Sampai bertemu kembali di channel Kebenaran Al-Quran untuk membacakan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat-ayat selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Barang siapa menyampaikan satu ilmu saja, dan ada orang mengamalkan, walaupun yang menyampaikan sudah meninggal, dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.